Salah seorang penumpang bernama Mike Wilson menyebutkan saat itu seluruh penumpang tegang karena akibat belokan yang sangat tajam itu membuat seluruh penumpang panik, berteriak, bahkan barang-barang dari kompartemen jatuh dan lampu di kabin penumpang mulai berkedip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, hello Delvers. Terima kasih kamu udah klik video ini. Terima kasih kamu udah subscribe channel Tamara Delv dan sudah terus menunggu video-video terbaru. Jadi video kali ini akan membahas mengenai sebuah tragedi penerbangan di mana pesawat itu tiba-tiba terbakar di runway. Kita take off ke kronologi. Tanggal 20 Desember 2008, sebuah pesawat Boeing 737 akan dioperasikan oleh maskapai Continental Airlines dengan nomor penerbangan 1404. Pesawat itu dijadwalkan untuk terbang dengan rute Bandara Internasional Denver di Colorado menuju ke Bandara Internasional George Bush di Houston, Texas. Penerbangan akan menempuh waktu kurang lebih selama 2 jam. Di dalam pesawat itu terdapat total 115 orang yang terdiri dari 5 orang kru dan 110 penumpang. Kaptennya adalah David Butler, usianya 50 tahun. Beliau bekerja di maskapai itu sekitar 11 tahun dan telah mengumpulkan 13.100 total jam terbang. Beliau merupakan mantan Angkatan Laut Amerika Serikat dan di dalam penerbangan 1404, beliau bertugas sebagai pilot penerbang. First officer-nya adalah Chad Levang, usianya 34 tahun, telah bekerja di maskapai Continental selama 1 tahun dengan 8.000 total jam terbang. Penerbangan Continental 1404 sedang bersiap sebelum penerbangan. Kedua pilotnya memeriksa cuaca. Salah satunya adalah mendengarkan informasi dari ETIS atau Airport Terminal Information Service. Informasi yang didapatkan adalah angin saat itu di runway 34R tempat pesawat akan take off adalah 11 knot. Setelah itu kedua pilot melakukan pemeriksaan daftar checklist dan setelah semuanya selesai, pilot meminta izin untuk taksi. Izin diberikan dan pesawat itu mulai meluncur. Saat pesawat meluncur masuk sebuah informasi dari menara kontrol agar pesawat take off dari runway 34R dan memberikan informasi juga mengenai update cuaca. Angin saat itu di runway 34R disebutkan adalah 27 knot. Pesawat Boeing 737 itu sudah berada di runway dan telah mendapatkan izin untuk take off. Maka pada pukul 18:18 sore waktu setempat pesawat mulai meluncur di runway 34R. Awalnya semua normal dan juga lancar, hingga pesawat itu sedang berakselerasi untuk kecepatan take off, tapi tiba-tiba saja pesawat ini berbelok ke kiri dan kemudian kembali lagi ke garis tengah runway. Hanya beberapa detik kemudian tiba-tiba untuk kedua kalinya pesawat itu berbelok ke kiri dan kali ini tidak bisa kembali lagi ke garis tengah runway. Salah seorang penumpang bernama Mike Wilson menyebutkan saat itu seluruh penumpang tegang karena akibat belokan yang sangat tajam itu membuat seluruh penumpang panik, berteriak, bahkan barang-barang dari kompartemen jatuh dan lampu di kabin penumpang mulai berkedip. Sementara di tempat lain di ruang kokpit, Kapten sempat berteriak untuk menggagalkan proses take off. Gagalkan! Tapi apapun upaya yang dilakukan oleh Kapten tidak bisa membuat pesawat itu berhenti. Sepertinya pesawat itu berada di luar kontrol pilot. Pesawat masih terus meluncur ke arah kiri dengan kecepatan sekitar 100 mil per jam. Kemudian menabrak sebuah tanggul yang membuat pesawat itu terangkat beberapa meter lalu jatuh lagi dengan sangat cepat. Belum berhenti sampai di situ, ternyata pesawat masih terus terseret. Pada saat pesawat dalam posisi terseret, mesin sebelah kanan justru mengeluarkan api dan masker oksigen mulai turun. Beberapa saat kemudian, pesawat Boeing 737 yang terbakar itu berhenti tepat di dataran yang lebih tinggi. Beruntung pesawat Boeing 737 itu tidak meledak karena berhenti di dataran yang lebih tinggi, sehingga bahan bakar yang bocor mengalir ke bawah dan tidak terjadi sebuah ledakan. Petugas menara kontrol tiba-tiba saja mendapatkan sebuah informasi bahwa ada pesawat yang mengalami kecelakaan di dekat runway. Maka petugas menara kontrol langsung mencari tahu pesawat mana yang sebenarnya mengalami kecelakaan karena saat itu ia sedang memantau beberapa pesawat. Kemudian, petugas menara kontrol menghubungi Continental Airlines 1404. Di sanalah ia baru mengetahui bahwa pesawat yang mengalami kecelakaan adalah penerbangan 1404.
Petugas menara kontrol langsung menghubungi layanan kedaruratan untuk menginformasikan bahwa penerbangan 1404 mengalami kecelakaan. Tapi karena Bandara Internasional Denver ini merupakan bandara yang luas, jadi ketika layanan kedaruratan menuju ke lokasi kecelakaan, mereka agak kesulitan di mana sebenarnya posisi dari pesawat yang mengalami kecelakaan tersebut. Sedikit informasi tambahan, Bandara Internasional Denver ini memiliki 6 runway aktif dan juga dikelilingi oleh Rocky Mountain. Ketika layanan kedaruratan tiba di lokasi kecelakaan, mereka melihat sebuah pesawat Boeing 737 yang terbakar di bagian kanannya. Awalnya mereka khawatir jika menemukan beberapa penumpang atau mungkin banyak penumpang yang mungkin terjebak di dalam pesawat. Kekhawatiran mereka adalah karena mungkin saja asap tebal ini telah membuat para penumpang kesulitan untuk keluar. Tapi beruntung, para penumpang ini justru tidak ditemukan di dalam pesawat. Maka sesaat setelahnya, tim pemadam kebakaran langsung berupaya untuk memadamkan api sesegera mungkin. Akibat dari peristiwa tersebut diketahui Kapten mengalami luka parah bersama dengan 5 orang lainnya, sementara First Officer mengalami luka ringan bersama dengan 37 orang lainnya. Namun, seluruh penumpang dinyatakan selamat. Keesokan harinya, NTSB menuju ke lokasi kecelakaan. Mereka langsung melakukan pemeriksaan dan berusaha untuk mengumpulkan bukti-bukti. Ada jejak bekas ban di sekitar runway, kemudian mereka juga melihat beberapa bagian pesawat yang sudah hangus terbakar. Awalnya mereka menduga mungkin saja kecelakaan ini terjadi karena kerusakan pesawat. Namun setelah tim investigasi melakukan pemeriksaan terhadap beberapa bagian pesawat seperti rudder, rem, dan beberapa kontrol lainnya, mereka dapat menyimpulkan bahwa pesawat ini tidak mengalami kerusakan sebelum kecelakaan. Karena tidak menemukan adanya kerusakan sistem kontrol ataupun mesin pesawat, maka tim investigasi beralih pada penyelidikan lain, yaitu cuaca di sekitar bandara. Namun lagi-lagi hasil penyelidikan tidak memperlihatkan bahwa ada cuaca buruk di sekitar bandara. Bahkan runway 34R tempat pesawat itu meluncur dalam kondisi kering dan juga dalam kondisi yang datar. Penyelidikan kembali lagi pada informasi-informasi yang didapatkan sebelumnya. Jadi tim investigasi ini mendapatkan informasi dari menara kontrol bahwa angin berhembus di runway 34 yaitu 27 knot. Sementara dari ATIS adalah 11 knot, terjadi perbedaan. Maka tim investigasi mulai memetakan bagaimana sebenarnya posisi pesawat ini ketika pesawat mulai berbelok. Setelah mereka melakukan sebuah penyelidikan, mereka mulai mengetahui bahwa pesawat ini tiba-tiba saja berbelok ke kiri tanpa kendali. Kemungkinan pesawat mengalami crosswind. Crosswind ini sendiri adalah angin yang bertiup melintasi landasan pacu dan membuat pendaratan atau lepas landas pesawat lebih sulit daripada jika angin bertiup lurus ke landasan. Meskipun menurut tim investigasi ada dugaan terjadi crosswind, tapi saat itu angin yang dilaporkan adalah 17 dan 27 knots. Sementara batas crosswind yang berbahaya bagi Boeing 737 adalah 33 knots. Tim investigasi kemudian mencoba untuk beralih ke FDR. Mereka mulai mengetahui bahwa pada saat pesawat meluncur dan berbelok ke kiri pertama kalinya, pesawat itu kembali ke jalur tengah runway karena kapten menginjak pedal rudder. Namun ketika belokan ke kiri terjadi untuk kedua kalinya, saat itu tekanan pada rudder mulai dikurangi oleh kapten. Keterangan dari kapten tidak cukup membantu. Data dari FDR juga tidak cukup membantu untuk menyimpulkan apa yang terjadi pada penerbangan 1404. Tim investigasi beralih pada rekaman CPR. Namun rekaman CPR juga tidak cukup membantu untuk menyelidiki apa yang terjadi pada penerbangan 1404. Kemudian setelahnya, karena ada dugaan mengenai crosswind, tim investigasi mencoba untuk menyelidiki berapa sebenarnya kekuatan angin yang berhembus ketika penerbangan 1404 berada di runway 34R. Karena jika memang hanya 11 knot dan 27 knot, maka angin itu tidak akan membuat pesawat tiba-tiba berbelok ke kiri. Tim investigasi merekrut ahli cuaca dan juga menggunakan alat-alat modern dan canggih untuk mengetahui berapa kecepatan dan besaran angin pada saat penerbangan 1404 ini melintasi runway 34R. Setelah melakukan penyelidikan panjang, tim investigasi mengetahui bahwa kekuatan angin adalah 40 hingga 45 knots. Tim investigasi kemudian memintai data dari petugas menara kontrol apakah benar ada angin yang berhembus sekitar 40 hingga 45 knots. Ternyata jawaban dari menara kontrol adalah angin yang berhembus saat itu 35 knots.
Ini menjadi sebuah pertanyaan besar bagi tim investigasi. Setelah mengetahui angin 35 knots, kenapa mereka tidak memberikan informasi itu kepada Kapten? Tim investigasi melakukan sebuah uji coba dan sebuah simulasi penerbangan, persis dengan penerbangan 1404. Mereka mengetahui bahwa angin ini berhembus dan menabrak bagian ekor pesawat, membuat akhirnya pesawat ini berbelok ke kiri. Angin itu diketahui berhembus dari Rocky Mountain karena memang kadang-kadang angin dengan tekanan besar berhembus dari arah pegunungan. Nah, setelah mereka mengetahui angin ini menabrak bagian belakang pesawat, mereka juga harus tahu apa yang dilakukan Kapten saat itu. Mengambil data dari FDR, mereka mulai mengetahui ketika terjadi hembusan yang pertama, hembusannya sebesar 35 knots dan membuat pesawat itu berbelok karena Kapten telah menginjak pedal radarnya, pesawat itu kembali lagi ke garis tengah runway. Hanya beberapa detik setelahnya, pesawat itu kembali dihembus angin dengan kekuatan 40-45 knots yang membuat pesawat itu dengan tiba-tibanya berbelok ke kiri. Saat itu Kapten mulai mengurangi tekanan pada pedal radarnya dengan alasan ia berpikir bahwa radar tidak berfungsi. Sebenarnya menurut tim investigasi radar itu berfungsi, tapi karena hembusan dan tekanan angin yang sangat kencang 45 knots membuat pesawat itu berbelok secara tiba-tiba dan radar membutuhkan waktu untuk bisa membalikan posisi pesawat ke posisi yang benar, yaitu ke tengah runway. Tim investigasi kemudian penasaran dengan latar belakang Kapten karena mereka menduga bahwa Kapten ini kurang pengalaman dengan adanya crosswind di runway. Tim investigasi mulai mencari profil dari Kapten. Mereka kemudian menemukan catatan selama belasan ribu total jam terbang yang dimiliki oleh Kapten. Kapten ini ternyata baru mengalami 4 kali crosswind dan rata-rata hembusan anginnya hanya 30 knots. Kemudian tim investigasi juga melihat lebih jauh profil dari Kapten dan mendapatkan fakta bahwa ia juga mendapatkan sebuah training yang kurang memadai di mana hembusan anginnya hanya mencapai 30 knots. Dengan kata lain, menurut tim investigasi, pelatihan-pelatihan yang didapatkan oleh Kapten ini kurang memadai untuk penanganan pada saat crosswind terjadi. Setelah mengetahui apa yang terjadi pada penerbangan 1404 dan mengetahui juga apa yang dilakukan oleh Kapten, ada satu pertanyaan besar menurut tim investigasi yang belum terjawab, yaitu mengenai data dari dua menara yang berbeda. Menara kontrol menyebutkan 27 knot sementara ETIS menyebutkan 11 knot. Tim investigasi sekali lagi mewawancarai petugas menara kontrol. Saat itu mereka dikejutkan dengan jawaban dari petugas menara kontrol. Karena menurut menara kontrol, kenapa ia memberikan informasi 27 knot karena itu adalah standar prosedur. Ketika pesawat ini sedang taksi, memang saat itu hembusan anginnya adalah 27 knots. Tapi sensor lain menyebutkan 35 knots. Ia mengambil data yang tengah-tengah. Kemudian ada pertanyaan lagi, kenapa ia tidak melaporkan ketika angin 35 knots saat pesawat itu sedang meluncur di runway? Nah, petugas menara kontrolnya menjawab hal itu memang sesuai dengan standar prosedurnya. Jadi, pihak dari menara kontrol tidak akan memberikan informasi update terus-menerus kepada pilot apabila pilotnya tidak menanyakan update mengenai cuaca secara terus-menerus. Setelah kecelakaan itu terjadi, NTSB merilis final reportnya di tahun 2010. Mereka mengungkap bahwa penyebab terjadinya kecelakaan pada Continental Airlines 1404 adalah karena input dari Kapten yang tidak sesuai. Beberapa hal yang berkontribusi adalah karena air traffic control atau petugas menara kontrolnya tidak memberikan update mengenai kondisi cuaca dan juga angin, dan pelatihan Kapten yang kurang memadai. Setelah kejadian itu, maka salah satu rekomendasi yang diberikan adalah agar menara kontrol memberikan banyak sumber dan informasi yang dibutuhkan pilot mengenai angin dan cuaca. Itulah informasi dari channel Tamara Delf mengenai sejarah penerbangan Continental Airlines 1404, semoga bermanfaat. Hai halo Delvers, aku bakal langsung bacain 3 komen kalian mengenai pengalaman turbulensi. Yang pertama adalah dari Kak Supriyadi. Hai Tamara, halo kakak, sehat selalu dan timnya ya, salam dari Kalsel. Ngomong-ngomong masalah turbulensi, aku pernah 2 kali mengalaminya. Yang pertama saat terbang dari Kota Baru ke Banjarmasin pakai ATR 72600 Wings Air. Yang kedua, saat terbang dari Kulon Progo Yogyakarta ke Banjarmasin pakai Boeing 737-900 ER Lion Air.
Dua kejadian turbulensi ini dikarenakan cuaca buruk. Kalau ditanya perasaan, ya takut dan cemas, dan sempat membuat agak trauma naik pesawat lagi. Tapi sekarang udah enggak, bisa naik pesawat bukan karena trauma, tapi karena tiketnya ampun DJ Maharani. Hehehehe. Demikian cerita saya, sukses terus Tamara dan tim. Terima kasih. Oh, maksudnya tapi sekarang udah enggak bisa naik pesawat bukan karena trauma, tapi karena harga tiketnya lagi mahal. Alhamdulillah kakak nggak trauma dan tiket mahal, betul. Yang kedua adalah dari Kak Aditya A. Rumengan. Aku pernah mengalami turbulensi pas mau mendarat di Makassar. Pas pesawatnya masuk ke awan, tiba-tiba turbulensi sampai-sampai ada penumpang yang teriak kayak naik roller coaster. Jantung aku sampai dag-digdug. Pas pesawat udah keluar dari awan langsung ngerasa lega. Dan akhirnya alhamdulillah mendarat dengan selamat di Makassar. Oh iya, aku naik pesawat Citylink dari Manado ke Surabaya transit Makassar. Terima kasih banyak Kak Adit ceritanya. Dan yang terakhir ada dari Kak Bobi Novianto. Assalamualaikum Mbak Tamara dan tim. Waalaikumsalam Kak. Sewaktu saya masih kecil saya pernah mengalami turbulensi dan disertai kerusakan mesin pesawat yang cukup kuat ketika naik pesawat. Waktu itu saya dan ibu saya naik pesawat CN212 Merpati Nusantara jurusan Padang Jakarta. Semakin tidak amannya akhirnya pilot memutuskan untuk kembali ke kota Padang dan kami terpaksa menunggu beberapa jam untuk perbaikan pesawat dan menunggu cuaca yang lebih baik. Terima kasih banyak kakak-kakak, pengalamannya ini pasti sangat bermanfaat untuk kita semua. Dan luar biasa, ini kejadian yang terakhir udah turbulensi, ada kerusakan pesawat juga. Tapi seperti yang kita tahu, pilot sudah sangat handal karena mereka juga dilatih untuk hal-hal seperti itu. Terima kasih kalian sudah nonton video aku hari ini. Jangan lupa di subscribe, dinyalain lonceng notifikasi, dan di komen-komen di bawah sini. Sabar, request satu-satu akan diupload ya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.